Jangan terlalu rajin ngomongin orang. Kita cuma boleh nolong, gak boleh ngomong. Benerin hidup kita dulu, jangan ngurusin hidup orang lain. Dalam Yohanes 8 ayat 7, ketika mereka membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina, dan mereka terus bertanya kepada Yesus, akhirnya Yesus bangkit lalu bilang sama mereka gini, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Luar biasa. Yesus itu ngomong sama kita dengan bahasa sederhana gini. Benerin dulu hidup lu. Jangan ngurusin dosa orang lain. Sederhana banget Yesus ngomong. Kalau lu ngerasa lu gak dosa, lu lempar batu duluan. Artinya gini, kalau lu ngerasa hidup lu bener, silakan lempar batu. Masalahnya kan gini, hidup semua kita gak bener. Makanya mereka satu-satu pergi. Mulai dari yang tertua yang katanya dosanya paling banyak. Benerin dulu hidup lu. Jangan ngurusin dosa orang lain. Mari kita lihat Yohanes 8 ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kalau Yesus aja nggak menghakimi, kenapa kita harus menghakimi? Yesus ngajarin kita lewat kisah ini bahwa dunia tidak butuh penghakiman kita, tetapi kasih kita. Dunia nggak akan jadi lebih baik dengan penghakiman kita, tapi dunia akan jadi lebih baik dengan kasih kita. Bagian kita di dunia ini adalah mengasihi, bukan menghakimi. Jangan pakai mulut kita buat menghakimi orang lain, karena itu bukan bagian kita. Di zaman Yesus, bahkan ada gosip di antara murid Yesus. Mari kita lihat bagaimana Yesus meresponi gosip di antara murid-muridnya. Yohanes 1 ayat 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan, duduk berdekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ayat 21. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Nah, bukankah seperti ini yang terjadi di antara masyarakat dan bahkan di antara kita? Bahwa ketika sebuah berita dilepaskan, seringkali disimpangkan, dipelintir bahasanya, ditambahkan atau dikurangi sehingga message-nya nggak sampai. Gosip itu dari dulu selalu memutarbalikkan kebenaran yang disampaikan. Gosip nggak pernah benar. Gosip itu selalu mutar balik, ngurangin, nambahin, bahkan diputar. Menarik sekali bagaimana Yesus menjawab Petrus ketika Petrus pengen tahu tentang Yohanes. Ketika Petrus mau kepo dengan hidup Yohanes dan masa depannya. Yesus bilang gini, kalau aku menghendaki supaya dia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Jadi artinya gini, kita nggak usah fokus ngurusin hidup orang lain. Fokus kita harusnya ngikut Yesus aja. Selain kita mau nolong orang, jangan ngomongin orang. Kebanyakan yang terjadi kebalikan. Udah nggak nolong, ngomong. Nolongin enggak, ngomongin iya. Mari kita belajar dari Yesus. Udah, lu jangan urus hidup orang. Lu ikut gua aja. Gitu kasarnya. Kebanyakan yang terjadi malah seperti yang di antara murid Yesus. Kabar yang disiarkan. Dengar baik, jangan berusaha menjatuhkan orang lain, jangan berusaha mengkoreksi hidup orang lain. Waktu yang kita sia-siakan untuk ngurusin hidup orang lain dan menjatuhkan orang lain bisa kita pakai buat membangun hidup kita sendiri. Daripada bikin akun sosmed bodong untuk mencela karya dan hidup orang lain, lebih baik periksa hidup kita sendiri dan bertanya sama diri sendiri, saya sudah buat apa? Ingat, umur kita di dunia ini pendek. Ngapain buang tenaga, buang waktu buat menilai hidup orang, menjatuhkan orang? Move on dengan hidupmu sendiri. Orang yang kerjaannya sibuk menghakimi orang, saya lihat alasannya cuma dua. Iri hati atau dia sakit hati. Firman Tuhan jelas, kalau kamu sakit hati, ampuni. Kalau kamu iri hati, beresin hatimu sendiri. Ingat, setiap kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita sendiri. Roma 14 ayat 12 bilang gini, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Daripada kita sibuk sakit hati, iri hati sama orang lain, lebih baik kita bangun hidup kita sendiri.
Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.